Pagi Bu. Pagi. 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 Pagi Bu. Yang pertama, Deo hadir? Tidak Bu. Chelsea, Christine, Sani, Christian, Jona, Coki, Penny, Sonia, Nindi, Iren, Fania, Yospi, Joshua, Dika, Putri, Mira. Oh, berarti satu orang lagi yang tidak datang ya? Kita memulai pelajaran kita, ada baiknya Ibu membacakan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan perbedaan dari jenis kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, dan distribusi di masyarakat. Sekarang Ibu meminta kalian mengamati video pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mencatat poin-poin yang penting dari pelajaran kita pada hari ini. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya,
apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Terima kasih. Setelah adik kami sudah selesai tadi menyaksikan videonya, ibu ingin bertanya, apa yang harus diketahui tentang kegiatan ekonomi? Siapa yang bisa menjawab? Ika. Kegiatan ekonomi manusia dibagi menjadi 3 proses, yaitu proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Ya, jawaban Nika tadi yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah mencakup 3 hal, yaitu yang pertama kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi distribusi, baru yang ketiga kegiatan ekonomi konsumsi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya ibu akan memberi kalian tugas untuk membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi sekarang biarkan kepada kami untuk membentuk kelompok. Sudah siap?
Sudah siap semuanya? Sudah? Diharap setiap kelompok satu orang maju untuk menyelesaikan jawabannya. Ibu panggil yang pertama kelompok A. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya masalah tersebut? Akibat distribusi air hujan yang tidak merata dan suatu wilayah mengalami kemarau dalam waktu yang cukup lama sehingga lahan pertanian mengalami kekeringan, sehingga wilayah tertentu mengalami gagal panen. Akibat dari gagal panen tersebut berakibat kurangnya stok beras di Indonesia, sehingga harus mengimpor beras dari luar negeri. Sekarang kelompok yang kedua, tangan kami. Sekarang kelompok yang kedua. Sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras impor sehingga membuat pendapatan masyarakat Indonesia semakin berkurang. Munculnya ketergantungan dengan negara maju dan menciptakan persaingan dalam negeri. Oke, tentang lalu yang ketiga kelompok C. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Yosi. Bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Melakukan penyuluhan pemakaian bibit unggul, pemakaian pupuk, peningkatan produksi, upaya diversifikasikan pangan, efisiensi distribusi pangan, penguatan stok. Produksinya harus ditingkatkan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya kelompok D. Siapa tadi yang disuruh? Benny. Apa yang terjadi latar belakang terjadinya masalah tersebut? Akibat dari gagal panen, karena hujan tidak datang sehingga tanaman tersebut tidak mendapatkan air dan taman itu kering sehingga tidak dapat panen. Setelah Ibu menyimak hasil diskusi anak didik kami, Ibu bisa menyimpulkan bahwa terjadinya gagal panen diakibatkan karena satu, cuaca yang tidak mendukung. Yang kedua, faktor kekurangan air yang mengakibatkan gagal panen sehingga pemerintah terpaksa harus mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas pertanian yang cukup dan memberikan penyuluhan kepada petani sehingga para petani dapat memperoleh hasil panen yang melimpah. Berharap kepada adik kami bagi ketua kelompok tadi mengatakan hasil diskusinya ke depan.
Oke,